besar perkasa penuh kemuliaan. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Kau yang termanis di dalam hidup ini, ku cinta kau lebih dari segalanya. Besar kasih setiamu kepadaku, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lutut tak bertelut menyembah Yesus Tuhan Raja. Sekali lagi katakan, ku sembah kau, ku sembah kau ya Allahku. Ku tinggikan namamu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia, sebab Dia layak terima pujian dan pengampunan. Hanya kepadamu, hanya bagimu Tuhan Raja kami, Allah Bapa kami. Kau baik, Engkau setia, mulialah namamu Yesus. Sembah Dia, puji Dia, segala hormat bagimu, segala pujian hanya bagi Engkau, hanya
bagimu, Yesus. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lutut tak berteluh menyembah Yesus Tuhan Rajaku. Mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ya Allahku. Ku tinggikan nama-Mu selalu, tiada lidah tak mengaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Engkaulah Yesus Tuhan Rajaku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom saudara. Mari saat ini kita akan belajar bersama-sama tentang firman Tuhan. Kita akan renungkan firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Lukas pasal 1 ayat 37. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini singkat tapi padat. Ayat ini berisi sesuatu yang sangat menguatkan iman kita, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Saudara, Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Mengapa? Karena memang Dia adalah Allah yang maha kuasa. El Shaddai, Allah yang maha kuasa. Bagi Dia tidak ada yang tidak mungkin. Karena Dia sanggup melakukan segala perkara. Lukas 1 ayat 37 yang sudah kita baca tadi saudara. Dalam terjemahan bahasa Inggrisnya berkata, "For with God nothing will be impossible." Artinya bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita sudah bahas tadi di depan bahwa Allah kita itu adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Dan bagi Dia tidak ada yang mustahil. Tetapi bagi kita manusia ada banyak hal yang mustahil bagi kita. Nah, di dalam Lukas 1 ayat 37 ini dijelaskan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Itulah sebabnya saudara, kita harus selalu berjalan bersama dengan Dia. Kita harus selalu berharap, mengandalkan Dia dan percaya kepadanya. Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika kita menghadapi masalah yang bagi kita, waduh, ini sesuatu yang mustahil. Gak mungkin saya bisa menemukan jalan keluar. Gak mungkin saya bisa terbebas dari masalah ini. Tidak mungkin saya bisa sembuh karena ini mustahil. Nah, kembali ingat
pada Lukas 1 ayat 37. Bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Kalau kita percaya kepadanya, kita mengandalkan Dia. Percayalah, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Karena Dia adalah Allah yang mengatasi segala keajaiban. God of wonders. Saudara, suatu saat ketika bangsa Israel baru saja meninggalkan Mesir, mereka berhadapan dengan Laut Tebrau. Di depan Laut Tebrau terbentang dan di belakang mereka tentara Mesir sedang mengejar mereka. Pada saat itu bangsa Israel berteriak kepada Tuhan, berseru-seru kepada Tuhan, meminta pertolongan. Mereka ketakutan sekali menghadapi kenyataan ini. Dan kalau kita baca dalam Keluaran pasal 14 ayat 16 dan ayat 21 sampai 29, kita mulai ayat yang ke-16. Ini Tuhan berfirman kepada Musa, saudara, dan engkau angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya. Sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tuhan berkata kepada Musa, dan engkau angkat tongkatmu, ulurkan tongkatmu itu ke atas laut dan belahlah airnya. Luar biasa sekali. Ini kalau dilakukan oleh manusia biasa tidak mampu, saudara. Tapi karena Musa berjalan bersama dengan Tuhan, maka kita akan lihat keajaiban yang dialami oleh bangsa Israel. Kita baca berikutnya ayat yang ke-21. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka, segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir. Lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, marilah kita lari meninggalkan orang Israel. Sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda. Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya, sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Jadi seluruh tentara Firaun itu mati. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Oh puji Tuhan, Allah kita adalah Allah yang ajaib. God of wonders, Allah yang melakukan keajaiban. Saudara, ketika bangsa Israel berada dalam keadaan terjepit, Tuhan melepaskan mereka dengan menyeberangi Laut Tebrau. Perlu saudara ketahui, Laut Tebrau atau disebut juga Laut Merah, itu lebarnya adalah 300 km. Panjangnya 1.900 km. Kedalamannya saudara, kalau rata-rata itu 490 meter. Sedangkan kedalaman maksimum itu adalah 2.211 meter. Jadi Laut Tebrau ini bukan laut yang kecil saudara. Namanya juga laut pasti besar saudara ya. Laut Tebrau ini adalah laut yang dalam dan luas. Tetapi saudara,
Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Bersama dengan Tuhan bangsa Israel bisa lewat di tengah-tengah laut. Bahkan mereka tuh berjalan di tempat yang kering dari laut itu, menyeberang ke seberang. Itulah Allah yang kita sembah, Allah yang ajaib. Saudara, untuk membelah laut ini, itu bukan sesuatu yang bisa diterima oleh logika manusia. Pikiran manusia tidak bisa menyelami bagaimana laut yang luas dan dalam ini bisa terbelah menjadi dua. Pikiran manusia tidak bisa menyelami itu. Karena ini memang sesuatu yang mustahil bagi manusia. Tadi saya sudah katakan bagi manusia itu banyak hal yang mustahil. Tetapi bagi Allah tidak ada yang mustahil. Karena Dia Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Saudara, kalau kita baca di ayat yang ke-22 tadi dikatakan bahwa demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut itu di tempat kering. Saudara, kalau membayangkan saudara ya, air laut ini kalau Laut Tebrau ini kedalamannya kalau rata-ratanya saudara itu 490 sampai 500 meter. Jadi dalam sekali saudara. Nah, untuk bisa berjalan di tempat kering itu mustahil saudara, mustahil sekali. Tetapi sekali lagi Allah yang kita sembah itu Allah yang God of wonders, Allah yang melakukan keajaiban, mengatasi segala kemustahilan. Saudara, ketika bangsa Israel menyeberang Laut Tebrau, saudara, kalau kita baca tadi di ayat yang ke-22, air laut itu saudara, itu bagaikan tembok di kanan kiri mereka. Jadi air laut yang sudah terkuak menjadi dua tadi saudara, itu bagaikan tembok di kanan kiri mereka. Jadi ketika orang Israel berjalan menyeberang itu saudara, mereka melihat ke kanan ke kiri, itu temboknya itu adalah air saudara. Padahal kita tahu air itu mempunyai sifat selalu mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Nah, saya tidak bisa membayangkan bagaimana air itu bisa tetap berdiam di tempatnya menjadi seperti tembok bagi orang Israel. Sehingga mereka bisa berjalan dengan tenang. Tapi mungkin kalau mereka melihat ke kanan dan ke kiri, melihat air yang bisa tetap di tempatnya sebagai tembok itu, mungkin mereka juga ketakutan saudara. Kalau air ini kembali lalu apa jadinya dengan mereka? Karena air laut ini dalam sekali. Tetapi sekali lagi Allah yang kita sembah itu Allah yang luar biasa. Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Selama bangsa Israel menyeberang, air itu tetap berdiam di tempatnya. Sebagai tembok di kanan kiri. Air itu berhenti, tidak mengalir. Sehingga bangsa Israel bisa berjalan semua yang jumlahnya jutaan itu bisa menyeberang sampai ke tepi. Nah kemudian saudara, orang Mesir, tentara Mesir menyusul bangsa Israel. Tetapi ketika bangsa Israel sudah sampai di seberang, Tuhan berkata kepada Musa, pukulkan tongkatmu itu ke laut. Maka air tadi yang bagikan tembok bagi orang Israel ketika mereka menyeberang, air itu kembali ke tempatnya dan matilah seluruh tentara Mesir. Saudara, kalau kita lihat di sini, siapakah Musa itu saudara? Musa hanya manusia biasa. Tetapi Musa adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Musa adalah orang yang memiliki kedekatan dengan Tuhan, keintiman dengan Tuhan. Musa selalu berharap kepada Tuhan. Karena dia tahu untuk memimpin bangsa Israel itu bukan sesuatu yang mudah. Musa selalu meminta pimpinan Tuhan, penyertaan Tuhan dalam setiap langkahnya. Dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Ketika Musa melangkah bersama dengan Tuhan, dia bisa melakukan sesuatu. Ketika dia memukulkan tongkatnya ke laut, maka air itu bisa tersibak menjadi dua. Itu karena Allahnya Musa. Allah kita juga adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Allah yang ajaib,
yang melakukan perkara-perkara yang ajaib dalam hidup kita. Kalau kita baca berikutnya saudara dalam Yosua pasal 10 ayat 12. Lalu Yosua berbicara kepada Tuhan pada hari Tuhan menyerahkan orang Amori itu kepada orang Israel. Ia berkata di hadapan orang Israel, matahari berhentilah di atas Gibeon dan engkau bulan di atas lembah Ayalon. Mujizat kedua yang hendak saya bentangkan pada saat ini adalah mujizat yang dialami oleh Yosua dan bangsa Israel. Suatu saat saudara, Yosua berkata, setelah dia berbicara dengan Tuhan, akhirnya dia berkata, hai matahari, berhentilah di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Saudara, mungkin kita akan bisa tertawa mendengarkan ucapan dari Yosua. Mana ada manusia yang bisa menghentikan matahari dan bulan. Tetapi saudara, kenyataannya matahari itu sungguh-sungguh berhenti. Matahari itu tetap berada di tengah langit selama 1 hari penuh. Sekali lagi, bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Mungkin saudara bertanya, mengapa Yosua ingin agar matahari itu berhenti sehingga tetap memancarkan sinarnya? Pada waktu itu saudara, kelima raja yang jahat dari tanah Kanaan itu, mereka bersekongkol hendak menyerang orang-orang Gibeon. Dan orang-orang Gibeon ketakutan. Mereka mengirim utusan kepada Yosua meminta bantuan dari Yosua dan tentara Israel untuk menolong mereka. Akhirnya segera Yosua dan tentaranya berangkat. Semalaman mereka berbaris. Ketika mereka melihat tentara-tentara dari 5 raja Kanaan itu berbaris dan tentara Kanaan ini melihat tentara Yosua juga, maka tentara dari kelima raja Kanaan ini mereka mulai lari meninggalkan tempat. Kemudian Tuhan menurunkan hujan batu besar atas mereka dan dikatakan yang meninggal karena hujan batu itu lebih banyak daripada yang dikalahkan oleh tentara Yosua. Dan saat itu saudara, Yosua melihat matahari segera akan terbenam dan bumi akan gelap. Padahal pertempuran belum selesai. Dan pasti nanti tentara itu akan lari terbirit-birit meninggalkan tempat. Itulah sebabnya Yosua berbicara kepada Tuhan dan akhirnya dia berkata supaya matahari itu berhenti di atas Gibeon dan bulan di atas lembah Ayalon. Sehingga bumi masih tetap terang. Dan Yosua bersama dengan tentaranya bisa menuntaskan peperangan itu sampai berakhir dengan kemenangan. Siapakah Yosua juga saudara? Sama Yosua juga manusia. Tapi Yosua adalah orang yang selalu mengandalkan Tuhan juga. Seperti Musa. Bahkan Yosua ini dikenal sebagai tangan kanannya Musa. Karena ketika Musa naik ke atas gunung Allah, Yosua lah yang diajak oleh Musa untuk menjaga kemah Musa. Yosua ini adalah bisa dikatakan asistennya Musa saudara. Yosua ini juga orang yang dekat dengan Tuhan. Selalu mengandalkan Tuhan. Selalu berharap kepada Tuhan. Ketika dia diminta untuk menggantikan Musa, Yosua juga ketakutan. Karena memimpin bangsa Israel yang jumlahnya jutaan itu juga bukan sesuatu yang mudah. Tapi Yosua mengandalkan Tuhan. Dia selalu berharap pada Tuhan. Selalu berjalan bersama dengan Tuhan. Dan bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Mungkin itu sesuatu yang mustahil bagi saudara. Apakah itu sakit penyakit? Apakah itu masalah yang berat? Dan saudara tidak menemukan jalan keluar. Saudara pikir ini sudah enggak mungkin. Ini sesuatu yang mustahil bagi saya. Memang banyak hal yang mustahil bagi manusia. Tapi ingat saudara, kita memiliki Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Kita memiliki Allah yang besar, Allah yang maha kuasa, El Shaddai, God of Wonders, Allah yang melakukan segala keajaiban, yang mengatasi semua yang mustahil. Karena dia Allah yang ajaib. Percayalah kepadanya, serahkan masalahmu kepadanya. Percayalah kepadanya, berharaplah kepadanya, andalkanlah dia. Berjalanlah bersama dengan dia
Sebab bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Tadi saudara sudah melihat kedua contoh yang sudah saya paparkan. Saudara melihat bahwa mereka semua berjalan bersama dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan. Dan akhirnya mereka bersama dengan Tuhan, mereka melihat hal-hal yang mustahil itu menjadi tidak mustahil bagi mereka. Saudara, percayalah kepadanya. Allah yang kita sembah dalam nama Yesus adalah Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Bersama dengan Tuhan tidak ada yang mustahil. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bangga akan Engkau. Dan kami bersyukur memiliki Allah yang luar biasa. Allah yang mengatasi segala kemustahilan. Dan kami mau selalu berjalan bersama dengan Engkau. Kami mau selalu percaya kepadamu, mengandalkan Engkau dan berharap kepadamu Tuhan. Sebab bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, kalau ada di antara saudara-saudara yang mengikuti ibadah pagi ini. Kalau ada di antara mereka yang saat ini sedang menghadapi masalah yang berat, sakit penyakit yang mustahil bagi manusia. Tuhan, Engkau akan tolong mereka Tuhan. Engkau akan memberikan kemenangan pada mereka. Engkau akan menyembuhkan mereka. Sehingga mereka boleh melihat bahwa bersama dengan Engkau tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan biarlah berkat dari Bapa, kasih Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semua sampai Maranatha Yesus datang kembali. Dalam nama Yesus Kristus. Amin.